Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam otomotif. Ketemu lagi di Brady Motor Official Channel. Di sini kita ada di satu dealer di Tangerang Selatan. Kita akan tanya-tanya membahas mengenai PPNBM. Apakah PPNBM itu nanti teman-teman bisa langsung memilih dari pembahasan ini, apakah masih mau beli dengan mobil baru dengan PPNBM atau mau beli mobil second. Jadi nanti teman-teman bisa memilih dari pembahasan kita. Semoga pembahasan ini juga ada manfaatnya. Ada Mas Gunter, silakan Mas. Ya, halo teman-teman. Juga ada Mas Tono. Halo teman-teman. Juga ada Bang Komar sini. Halo teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama kita akan menanyakan asal muasal PPNBM ini. Tentunya nanti dijawab oleh salah satu dari teman kita. Kebetulan mereka ini kita undang untuk membahas PPNBM dari sales dealer kita yang ada di sini. Untuk PPNBM nih, Mas Komar ya, mungkin saya tanya dulu ya. PPNBM 100% ini maksudnya apa tuh Mas? Kalau diterangin pemotongannya di bagian mana tuh PPNBM? Baik, ini mengenai PPNBM ini pemerintah mencanangkan program ini karena satu, kita dalam kondisi pandemi sehingga otomotif semua ekonomi lesu, dan sekarang makanya pemerintah memberikan terobosan subsidi PPNBM 100%. Nah, dalam satu produk mobil, contohnya Toyota, itu dalam harga mobil itu OTR itu ada beberapa pajak. Nah, di sini pemerintah mengurangi salah satu pajaknya. Untuk apa? Tujuannya untuk mengrecovery ekonomi supaya lebih naik dengan kondisi pandemi sekarang ini. Yaitu ada PPE, PPH, dan PPNBM. Apa sih PPNBM itu? PPNBM itu adalah pajak barang mewah. Jadi ada di mobil kendaraan otomotif mobil ini itu ada namanya pajak barang mewah. Ini yang disubsidi pemerintah sehingga akan mengurangi nilai OTR. Jadi sangat beruntung sekali. Jadi untuk otomotif ini mengeluarkan disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu Mas Jadi. Oke, kalau dari seputar otomotif, PPNBM ini yang 100% nih Mas Gunter, kira-kira berpengaruh apa nih menurut Mas Gunter dalam ekonomi di otomotif? Oh, kalau menurut saya sih itu lebih bagus ya Mas ya, karena mendongkrak penjualan otomotif ya, mobil ya, terutama ya, karena kan di mobil itu dalam satu mobil itu banyak banget komponennya Mas. Oke. Mulai dari ban. Oke. Bodinya itu kan pakai besinya nggak mungkin dari satu vendor doang tuh. Okay. Kaca, terus kaca film, wiper, selang-selang, blok-blok mesin, sampai mur kecil tuh kan pasti dari vendor-vendor tertentu yang ngambil lagi. Dan itu kan otomatis kalau misalnya penjualan otomotif naik, nggak ada pemecatan PHK tuh. Oh, seperti itu ya. Jadinya bisa menstabilkan ekonomi lagi, didongkrak dari otomotif ini. Makanya dicanangkan oleh pemerintah ya, dikasih pemotongan PPNBM 100% di unit 1500 cc. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pemirsa, juga banyak dari teman-teman menanyakan di channel kita, sebenarnya pemotongan PPNBM ini, Mas Tono mungkin saya tanya ya, pemotongan PPNBM ini itu sebenarnya di OTR atau yang ambil kredit itu adanya di TDP sih Mas Tono? Yang pasti di OTR ya. Oh, yang pasti di OTR. Contohnya untuk Avanza gimana nih? Kalau Avanza harganya berapa? Di harganya di kurang lebih di 206 ya. Iya, 206 juta. Kalau untuk secara pembelian mau cash atau kredit kan lebih menguntungkan sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena kan langsung potong di OTR dia. Di OTR. Oh begitu. Jadi teman-teman, berarti PPNBM ini sudah langsung otomatis potong di OTR. Jadi harga mobil yang ditawarkan oleh dealer itu langsung udah dipotong PPNBM, bukan begitu Mas Tana ya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kenapa unitnya pada saat ini ketika banyak teman-teman yang pesan di dealer mau beli baru, ternyata dengan PPNBM 100% begini ditanyain unitnya jarang ada atau inden. Itu masalah stok Bang Komar.
Menurut Bang Omar gimana Bang Omar? Betul. Jadi sebenarnya masalah stok karena kan gini Pak. Jadi PPNBM ini sebelumnya tidak diketahui dari pihak dealer karena ini tiba-tiba dikeluarin masa pandemi ini karena kan sebelumnya Toyota mencanangkan supply unit itu tergantung permintaan dari dealer-dealer sehingga dia akan produksi misalkan contoh dalam 1 tahun dia akan produksi 100 unit misalkan. Nah dengan ada PPNBM ini ternyata permintaan dari pembeli ini meningkat sehingga yang apa yang dicanangkan dealer permintaan dalam 1 tahun itu tidak mencukupi permintaan yang sekarang dengan adanya PPNBM sehingga ada keterlambatan namanya produksi dan dia tidak bisa menaikkan secara cepat, itu butuh beberapa bulan karena di situ untuk produksi satu mobil ada beberapa part yang menggunakan vendor-vendor. Nah di vendor-vendor ini mungkin ada yang tidak siap dengan satu tenaga kerjanya karena pandemi banyak yang di PHK sehingga kita ada keterlambatan. Nah nanti untuk recovery ini butuh beberapa bulan sehingga yang pemesanan kendaraan untuk PPNBM sehingga hari ini 1 sampai 3 bulan seperti itu. Seperti itu ya. Kalau kita amati nih Mas Gunter, stok dealer katanya nggak mencukupi. Tapi untuk PPNBM 100%. Kalau nggak sampai stok dealer ada dalam waktu 3 bulan berarti kan tidak mendapatkan PPNBM 100%. Menurut pengamat otomotif kita nih, Mas Gunter gimana nih? Nah, ini hanya hoak atau gimana Mas Gunter? Kalau menurut saya sih ya, misalnya kan kita inden ya mau beli nih. Betul. Kalau mau beli inden itu kita tanya dulu nih sebelum pesan ke salesnya nih. Mungkin ke Mas Komar atau ke Mas Tono. Misalnya kita ambil contoh apa ya namanya Avanza Veloz deh. Avanza Veloz ya. Kalau misalnya nih kita mau beli Mas Komar atau Mas Tono, saya mau ada rencana pembelian Veloz 1500 cc Matic warna hitam. Nah nanti kan dari Mas Tono atau Mas Komar bisa ngecek nih ke bagian admin gudang ya biasanya ya Mas ya. Nah nanti misalnya ada, kalau nggak ada mereka biasanya tuh ngasih solusi nih menurut pengalaman saya. Nggak ada warna hitam, ada warna putih. Nah mau nggak? Nah misalnya kita harus berkorban lah jatuhnya sih. Oh gitu, jadi kita nggak monoton ya pilih warna A atau warna B gitu, kita harus fleksibel aja kalau ditawarkan ya, berkaitan dengan stok ya. Tipenya kan sama, cuma beda warna. Kalau misalnya kita mau warna hitam, kita harus nanya juga, yang warna hitam tipenya ada apa? Oh seperti itu, jadi kita harus fleksibel ya sebagai pembeli seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Mas Tono nih, keuntungan kita membeli nih. Jadi teman-teman yang mau membeli mobil baru, kendaraan baru di dealer gitu, keuntungannya apa sih dengan PPNBM seperti ini? Keuntungannya memang harganya kan sudah dipotong di on the road ya. Harga on the road. Nah, di samping itu nanti ada potongan lagi dari dealernya sendiri. Gitu. Betul. Kalau untuk Mas Komar gimana nih keuntungannya membeli di PPNBM seperti ini? Buat teman-teman yang di luar mau beli mobil baru seperti apa? Jelas lebih untung karena di sini kan yang biasa OTR-nya tinggi kan terus otomatis ada orang bermasalah dengan DP, ada dengan angsuran, sehingga dengan adanya PPNBM ini mengurangi harga dari OTR sehingga dia bisa mengurangi DP yang misalkan kurang budgetnya, terus juga bisa diangsuran. Jadi dan sekarang juga dari leasing juga banyak menawarkan dengan bunga-bunga yang murah. Jadi untung banget kalau orang pada berbondong-bondong memang beli pas PPM ini keluar, PPNBM ini keluar. Itu Mas Edi, jadi sangat untung sekali. Gitu. Seperti itu. Kalau dari pengamat otomotif kita nih Mas Gunter. Kenapa tuh Mas? Kalau beli pada saat pandemi begini, terus ada rancangan PPNBM seperti ini, kira-kira peminat di luar seperti apa? Karena kan kita taunya kan belinya kan di mobil second, kadang-kadang seperti itu kan. Pilihannya nggak monoton di mobil baru aja. Kalau menurut Mas Gunter gimana nih? Apa banyak peminatnya atau gimana nih pas di era seperti ini? Kalau saya lihat di jalan sih udah mulai banyak Mas. Oh gitu ya? Apa ya? Kita lihat dari plat nomor ya. Plat nomor yang baru-baru itu udah mulai banyak sih. Jadi kayaknya sih berhasil tuh. Berhasil ya PPNBM. Program pemerintah ini. Program pemerintah ini. Terus ada nggak rancangan PPNBM ini diperpanjang terus Mas Komar? Kalau untuk sekarang sudah mulai sih karena mungkin melihat dari permintaan customer yang begitu banyak dan tidak dari pihak dealer pun dari Autores pun belum ke supply, jadi banyak inden-inden yang belum terpenuhi dan kemarin itu bermasalah karena setelah
kan 100% itu 3 bulan. 3 bulan pertama ya? Pertama. Nah 3 bulan pertama itu pemesanan sangat signifikan sekali, banyak sekali permintaan, sehingga dari stok tidak mencukupi, sehingga dia akan inden dengan akan menginjak ke PPM 50%. Nah waktu itu sebenarnya banyak permasalahan, sehingga mungkin dari pihak dealer mengajukan permohonan kembali ke pemerintah untuk diperpanjang karena untuk memenuhi pemesanan daripada batal, sehingga bulan ini, bulan Juni udah diperpanjang. Sudah langsung otomatis diperpanjang untuk yang Avanza 1100 cc ini. Tidak usah khawatir yang memesan yang belum dapat unit. PPNBM 100% ini diperpanjang oleh pemerintah sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus. Nah, jadi sekarang Juli, Agustus 3 bulan ke depan diperpanjang 100%. Itu nanti fixnya kalau untuk pemerintah udah ketok palu per 1 Juni. Cuma dari pihak belum mengeluarkan PP resminya, nanti kita tunggu itu. Tapi kalau orang yang mau beli sekarang jangan khawatir, kita perpanjang, itu udah confirm dari pihak pemerintah seperti itu. Jadi teman-teman yang masih antusias beli mobil baru, menurut dealer Mas Komar tadi bilang masih ada kesempatan nih sampai di akhir Agustus, masih bisa nih. Mudah-mudahan juga stoknya juga ada banyak juga kan seperti itu. Ya, melihat dari itu, karena kan setelah recovery butuh 3 bulan. Untuk 3 bulan ke depan sih akan mencukupi untuk supply stoknya, karena dari meningkatkan produksinya, karena melihat dari BBM ini permintaan sangat banyak, sehingga akan meningkatkan. Itu tadi bilang butuh beberapa bulan untuk meningkatkan produksi, dan dari inden itu kan dia udah mulai jadi produksinya udah lebih normal. Jadi untuk 3 bulan ke depan sih stoknya aman. Stoknya aman ya berarti ya. Seperti itu. Selain 1500 cc, 2000 cc juga ada katanya? Ada. Yang dipotong seperti itu. Tapi kabarnya enggak 100%. Benar nggak sih itu? Betul. Potongannya hanya 50%. Unitnya apa aja Mas Tom? Unitnya Innova dan Fortuner. Oh, jadi dia tidak sebanyak unit 1500 cc seperti itu ya? Iya. Ini dampaknya atau memang sudah dicanangkan sama Toyota sendiri gitu bahwa 2000 jangan terlalu besar, 2000 cc jangan terlalu besar, pemotongannya hanya 50%. Ini menurut Mas Tono sebagai dealer, ini kenapa 50% tidak 100%? Nanti bisa dibantu dengan kawan saya, Pak Komar. Pak Komar ya? Iya. Gimana Pak Komar? Baik. Kalau Innova sendiri? Gini, Innova dan Fortuner itu kenapa pemerintah ngasih subsidi 50%? Kita lihat dari karena kan pemerintah disubsidi berdasarkan laporan dari pihak Motores ya, dari pihak Dasar Motor. Jadi yang syarat untuk PPNBM 100% itu termasuknya ada muatan lokal 70% minimal. Jadi bahan bakunya muatan diproduksi sama Indonesia sendiri 70%. Nah, di Fortuner dan Innova itu ada plat yang masih impor, sehingga tidak memenuhi 70% tersebut, sehingga pemerintah ambil kebijakan untuk kasih cuma 50%. Hanya 50% saja. Tapi dengan catatan bahwa OTR tetap ya dipotong di OTR semuanya seperti itu. Mas Gunter rame nih kayaknya nih. 2000 juga ikut kena pemotongan juga nih Mas Gunter. Iya. Menurut Mas Gunter gimana nih? Makin rame dunia otomotif untuk pangsa pasar membeli baru atau gimana nih Mas Gunter? Ya kalau menurut saya sih ya makin rame Mas, karena sekarang sebelum PPNBM aja untuk kelas Fortuner dan Innova itu lihat di jalan deh. Banyak ya, banget. Plat-plat baru. Gimana habis begini makin banyak lagi. Makin banyak lagi peminatnya. Seperti itu. Tapi kan harganya juga nggak terlalu murah kan seperti itu. Ya karena misalnya ada orang budgetnya tuh sebenarnya mau ngambilnya Venturer nih jatuhnya. Tapi karena Fortuner ini ada PPNBM pengurangan, mungkin dia bisa nambah-nambah budget dikit buat ngambil si Fortuner tersebut. Oh seperti itu ya. Ini pasti dijamin memang pemerintah udah sukses ya menyelenggarakan PPNBM seperti ini ya, pemotongan seperti itu. Oke, teman-teman yang mau beli langsung nanti bisa hubungin kemana Mas Komar? Yang mau beli mobil dengan potongan PPNBM? Tulis di deskripsi ya. Tentunya nanti kita kasih deskripsinya di sini, nomor telepon beserta WA-nya, teman-teman juga bisa langsung menghubungi yang ada di deskripsi kita untuk pemesanan mobil baru. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan PPNBM, semoga bermanfaat. Terserah Anda setelah menyaksikan
pembicaraan kita tadi, Anda tinggal memilih masih mau membeli mobil baru dengan PPNBM atau di luaran juga masih banyak second yang tergolong harganya juga nggak murah-murah juga. Silakan. Oke, sekian dulu podcast atau wawancara kita di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, Mas Gunder, Mas Tono, serta Mas Komar. Kita ketemu lagi di tayangan channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.